Bang Farad, mungkin bisa dijelasin Bang, tanggapan hari ini mediasi batal seperti apa sih Bang? Ya, sebenarnya ide mediasi itu bukan dari kita, hanya Denny Sumargo menghubungi pihak keluarga bahwa mereka akan mempertemukan antara NP dengan keluarga, khusus keluarga, tidak melibatkan pengacara maupun media. Jadi syaratnya adalah mereka tiba-tiba bicara baik-baik, damai dan pokoknya nggak boleh ada media gitu. Ya, saya dengan segala kerendahan hati, saya bilang ya iyalah, gitu. Namanya juga punya niat baik ya. Cuman saya bilang hebat banget kau Denny Sumargo. Kalian ini apa sih? Kalau orang sudah pakai pengacara, ya, kemudian kalian mau damaikan orang yang libatkan pengacara, itu kan sama aja penghinaan, gitu. Ya kan? Suatu saat dia pakai pengacara, sebentar, usah dulu. Yuk. Nama saya pengacara William Zai, salah satu kuasa daripada Agus, dan juga ada Malina dan Denny. Kita menangani dua kasus, yaitu Icang dan Agus. Ya. Khusus buat Agus, kita sudah membuat laporan pidana terhadap NP dalam hal pencemaran nama baiknya dulu. Kedua, proses somasi lagi jalan menyangkut uang. Jadi masyarakat perlu ketahui, tolong hentikan untuk membuli Agus. Kita sebagai manusia yang sempurna harus bisa menyempurnakan pandangan sikap kita melihat ketidaksempurnaan dari Agus. Biar bagaimanapun Agus adalah orang yang kena musibah, matanya disiram yang keras. Jangan diejek-ejek, jangan diolok-olok. Sekarang mulai bencong banci dari Belanda aja menghina, membuli, ya. Sampai orang normal pun ada polisi, oknum ya, ada artis yang pro-pro gitu dan selalu berpikir negatif gitu. Jadi ada ancaman dari seseorang kepada Agus melalui SMS-nya, WA-nya ke istrinya. Dia menyatakan, Gus, kita mau data untuk mutasi, data mutasinya, kita mau lihat. Agus dibawa ke bank gitu. Ternyata langsung pindah transfer uang 1 miliar. Ya, dengan cap jempolnya. Kemudian 300 ditakut-takutin, lu kalau nggak bayar, nggak transfer segala macam, nanti kamu kita laporin dinas sosial, kamu nanti viralkan gitu. Itu ancaman itu membuat Agus ketakutan. Agus kan merasa saya juga nggak melihat uang 1,5 miliar gitu. Karena awalnya juga dia tidak minta, tidak meminta, justru kesediaan Agus ini yang dieksploitasi oleh oknum konten kreator ini. Karena konten kreator ini juga menyertakan yayasannya. Mungkin yayasannya kurang dapat uang gitu, dan mungkin tidak terbuka, dan masyarakat rata-rata mengirim langsung ke orangnya gitu. Dan kami sepakat, termasuk Denny Sumargo juga mengatakan bahwa uang itu adalah hak dari Agus, namanya donasi, sumbangan sukarela yang sifatnya tidak besar sekali. Nah, justru saya bisa tunjukkan nih dari bulan Oktober, September, bagaimana bisa dikelola oleh Agus seperti ini gitu uangnya. Kan memang kalau lihat matanya itu nggak bisa lagi hanya operasi kelopak aja, karena matanya mengecil dan pecah gitu. Kalau untuk mengganti matanya normal di donor mata, saya rasa nggak mungkin lagi ya. Jadi pemirsa dan teman-teman tahu bahwa sumbangan 1,5 miliar ini adalah bagian dari membangun badan jiwa, mental dan masa depannya, termasuk biaya hidup, rumah dan lain sebagainya. Karena kejadian begini tidak banyak gitu. Tapi banyak orang yang membantu hal seperti ini. Tidak hanya Agus, ada Icang juga, orang-orang buta yang kena musibah. Kalau klien itu dicolok, dicungkil matanya gitu. Kalau obatnya paling 200-300 juta. Tapi kan dari awal kan tidak ada batasan. Dan tolong juga stop untuk sumbangan Agus di rekening yayasan gitu. Karena sampai tadi malam dia masih ingin menggunakan uang itu dengan WA segala macam. Tapi saya sudah mengatakan Agus kembali aja ke rumah sakit Cipto ya. Benar. Kemudian kamu pakai yang normal, yang biasa aja.
Karena bagi kita yang namanya orang hemat itu kan bagus. Dia juga menyadari masalah memanfaatkan keuangan itu kan, lu jangan tanya-tanya masalah rekening ini sama orang buta. Orang dia nggak ngelihat apa-apa, istrinya masih anak kecil ya, temani nggak apa-apa. Tapi temani tiba-tiba uangnya langsung lari ke rekening lu ya, kita nggak tahu ya. Itu yang kita mau tanyakan, kenapa uang itu bisa beralih. Dan kita udah melihat bukti-buktinya bahwa memang dengan cara-cara ancaman gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ada nggak legal standing daripada Nopi untuk menguasai uang itu? Ada nggak amanah dari orang yang menyumbang untuk melalui Nopi? Kalau melalui Nopi, kenapa nggak langsung ke rekening yayasannya gitu? Kenapa nggak terang-terangan? Dilarang menyumbang buat mata Agus melalui rekeningnya Agus. Cukup rekening yayasan. Yayasan orang gila atau yayasan anak kecil itu terserah. Itu nggak jadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita ketika uang itu sudah terkumpul 1,4 miliar lebih, kemudian uang itu digunakan, diambil oleh yayasan tersebut. Dan ini menjadi viral karena kami tidak melihat bahwa adanya upaya pencegahan, mengklarifikasi, meluruskan, menjaga mental maupun fisikis daripada Agus yang dilakukan oleh NT ya, terhadap perkara ini malah dibiarkan gitu. Malah dibuat orang kayak berpetinju gitu. Nah, di sini saya sangat kecewa sekali. Ada kok pekerja sosial seperti ini tapi tidak sosial. Nah, di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Dia nggak tega melihat saya dibully. Saya bilang, kamu nggak usah pikirin saya. Saya di Indonesia dikenal saya punya kalimat pemikiran itu nggak aneh-aneh. Justru orang yang menilai aneh itu adalah orang yang aneh. Gitu. Coba saya mau tantang sama masyarakat Indonesia. Cara berpikir dan berkomunikasi idealisme Farhad Abbas itu, yang kalian bilang yang nggak benar di mana? Hampir semua kalimat-kalimat saya benar dan dipuji. Dan menurut saya hanya orang-orang cerdas saja yang mengerti dan paham. Kenapa Farhad Abbas ada di sini? Kenapa? Karena ada kebenaran dan ada ketidakadilan yang saya lihat, yang harus saya luruskan. Pertanyaannya, apa legal standing daripada Nopi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya melihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya. Saya mau lihat apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti ke Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek, seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS. Saya orang marah. Harusnya kalian bersyukur orang bisa menggunakan fasilitas layanan yang disiapkan oleh negara yang namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, kalau uangnya lebih ya nggak apa-apa. Kalau memang yayasannya merasa saya membantu awalnya, ya siapa yang datangin? Siapa yang datangin gitu. Ada ancaman WA-nya ya, saya bacakan sedikit. Assalamualaikum, Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya kayak dinsos ya. Takut loh. Itu ya dari NP dan bikin laporan. Kita nggak akan main-main. Kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasi buat laporan. Loh, udah keluar kok 1,3 miliar, bukan lihat doang. Kita udah ditanyain siapa yang nanyain. Karena viral kemana-mana, siapa yang bikin viral? Siapa yang pergi posting-posting, siapa? Kalau masih nggak mau kasih nggak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ya. Sampaikan, aku akan bikin laporan. Baik, disampaikan. Saya harus tegas sebagai ketua yayasan. Nanti Agus akan ketarik-tarik. Semua akan berkaitan. Ya. Jangan sampai nggak baik-baik lagi. Di sini aku yang disalahkan. Ya, aku paham. Saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya ini banyak rawat ODGJ, Mbak.
maafin. Anak asuh saya 5 mbak, saya lebih baik laporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Udah main ini nih, playing victim nih. Aku mau lapor ya supaya nggak dikaitkan ya. Loh, yang masang nomor rekening Agus ini bukan orang sakit fiktif, nyata real. Saya lebih baik laporkan hal supaya saya nggak bersangkutan. Jadi pura-pura aku mau laporin loh, aku nggak mau kaitannya. Tapi uang diambil. Nggak kooperatif. Aku tunggu sampai hari ini ya. Kalau masih belum saya akan laporkan. Screenshot. Ya, kirim ke dia demi Allah. Nggak main-main gitu. Tuh, cara menakutinya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Saya nggak mau mempertaruhkan nama yayasan saya gitu. Akhirnya mulailah memberi surat kuasa. 3 orang, Neneng dan Wulan maupun Wawa. Non Miftah, Neneng tuh Wawa ya. Itu memberi kuasa. Jadi 1 minggu ke depan 3 orang ini akan melaporkan pencemaran nama baik di media sosial. Fitnah. Agus memang kasih uang tapi udah dikembaliin. Kalaupun ada kurang bukan kesalahan mereka, ya Agus memberikan. Wajarlah Agus tinggal di rumahnya, ya. Jangan dipermalukan lagi uang salah digunakan untuk obat. Tidak ada batasannya. Yang jelas uang itu nih 1 miliar udah diserahkan ke rekening. Ini publik kan, milik publik loh. Karena kalian daripada nuduhan Agus mencuri, saya tunjukkan proses penyerahan uang ini gitu. Jadi masyarakat, uang kalian yang kalian bilang di Agus, yang kalian hina Agus itu udah nggak di Agus. 1,3 miliar itu sudah di rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Yang ngakunya ngurus OGJD dan anak-anak bayi ada 5 itu dia. Ya, kan saya udah sarankan. Kalau lu nggak mau itu uang terpakai dengan Agus, nggak ikhlas, ya, mau ngawasin, jadi istrinya Agus saja, nikah sama Agus, dijagain sana, biar uangnya nggak habis, atau jadi babysitternya Agus. Oke, tolonglah, janganlah kalian semena-mena, sewenang-wenang kepada orang buta gitu. Nah, kemudian saya menunjukkan ini kan data-data rekening yang menyumbang, itu banyak sekali. Ada yang 3 juta, 3 juta. Ada yang 50.000, bahkan 40.000, 17.000, 50.000. Ini saya lihat ini. Yang paling gede nominalnya berapa sih bang? Ada yang 100 juta bang. Ada yang 50.000, kan dikit-dikit nih, ya kan? Nah ini laporan polisi udah ada ya, polisi. Saya nggak sebut namanya ya, yang penting Agus Salim udah laporin polisi. Kemudian bulan September ada yang 11 juta loh, namanya Julia ya. Kalau itu Denny Sumargo kurang lebih 89 juta katanya. 500.000, ada yang 10.000. Winda Prabawati 10.000. 50.000 ada, 100, 200.000, 3.000 ada. Yopita 3.000 perak. 14.000 ada. Lebih mahal materai dibanding sumbangan, tapi ikhlas. Tahu nggak donasi itu apa? Sumbangan sukarela. Benar. Bukan ditaruh di celengan masjid terus si Agus nyolong dari masjid, tidak. Langsung ke rekening pribadi dia. Dan ini disampaikan oleh orang-orang siapa aja. Dan itu berlaku seumur hidup. Tidak ada namanya dinas sosial. Selama Agus tidak minta-minta, dia dikasih itu haknya, hak pribadi orang. Kalau KPK membatasi di bawah 2 juta ya. Ya kalau Agus ini pejabat, lebih 2 juta diambil KPK sisanya. Setor buat negara. Nah, tapi ini kalau cuma di bawah 100.000 itu namanya sedekah. Ya jadi masjid, orang buta, orang cacat, anak yatim, janda-janda siap. Dan itu halal, baik secara agama pun secara undang-undang. Jadi jangan permalukan. Justru saya melihat, saya mau teliti dulu.
Apa kaitannya Yayasan OGJD dan anak kecil ini?